Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki SSI MSC dan Bapak Syarul Hairi SSI MN selaku dosen pembimbing saya, Bapak Sigit Uji Marjuki STMN selaku pembimbing penelitian, serta Ibu Wivina Dia Ivontianti SSI MN dan Ibu Rinjani Ratira Kasih STMT selaku dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Temperatur Larutan Garam pada Kinetika Pengeringan dan Pengurangan Kadar Oksalat talas singkawang. Latar belakang dari penelitian ini adalah talas singkawang, di mana talas singkawang merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan alternatif karena kaya akan karbohidrat, protein, vitamin C, tiamin, riboflavin, dan niacin. Selain itu, talas mengandung sumber mineral yang penting bagi kesehatan seperti kalsium, magnesium, besi, zinc, dan mineral lainnya. Akan tetapi, terdapat kendala dalam pengolahan pemanfaatan umbi talas tersebut karena mengandung senyawa antinutrisi berupa oksalat, di mana terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam oksalat dan kalsium oksalat. Menurut Syarif 2007, konsumsi oksalat yang berlebihan dapat menyebabkan batu ginjal. Selain itu, oksalat juga merupakan senyawa antinutrisi yang dapat menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam tubuh. Kandungan oksalat dalam umbi talas berbeda-beda berdasarkan setiap jenis talasnya masing-masing. Akan tetapi, kadar oksalat yang diizinkan untuk dikonsumsi adalah sebesar 71 mg per 100 gram. Oleh karena itu, pada penelitian ini, pengurangan kadar kalsium oksalat dilakukan dengan cara merendam talas dengan menggunakan larutan NaCl, menggunakan variasi konsentrasi dan temperatur untuk mendapatkan tepung talas dengan kadar oksalat yang rendah, yang selanjutnya akan dikeringkan untuk memberikan pengaruh pada kinetika pengeringan talas yang akan dijadikan tepung dengan menggunakan model pengeringan lapisan tipis yaitu Newton, Page, Henderson, and Pabis. Selanjutnya ialah dasar teori. Pada pengurangan kadar kalsium oksalat, terjadi reaksi reduksi antara kalsium oksalat dan garam yang akan menghasilkan natrium oksalat dan kalsium klorida. Larutan NaCl dapat menurunkan kadar kalsium oksalat disebabkan adanya ionisasi dari NaCl di dalam air menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ akan berikatan dengan oksalat membentuk senyawa natrium oksalat dan endapan kalsium klorida yang mudah larut di dalam air. Selanjutnya, pengeringan lapisan tipis. Pengeringan lapisan tipis adalah pengeringan di mana seluruh bahan dalam lapisan tersebut dapat menerima langsung aliran udara pengering yang melewatinya dengan kelembapan relatif dan suhu yang konstan. Proses pengeringan lapisan tipis ini sendiri adalah proses di mana uap air dihilangkan dari media yang berpori dengan proses penguapan, di mana udara pengering berlebih dilewatkan melalui lapisan tipis sampai mencapai kadar air kesetimbangan. Model matematika pengeringan lapisan tipis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu Newton, Henderson and Pabis, dan Page. Untuk faktor yang mempengaruhi pengeringan itu ada 4. Yang pertama, luas permukaan. Kedua, perbedaan temperatur dan udara sekitar. Ketiga, kecepatan aliran udara. Dan yang terakhir adalah tekanan udara. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mempelajari dan menentukan pengaruh konsentrasi dan temperatur perendaman larutan NaCl yang menghasilkan pengurangan kadar kalsium oksalat terbaik dalam talas singkawang. Yang kedua, mempelajari pengaruh perendaman talas dalam larutan NaCl pada kinetika pengeringan talas. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi dan suhu larutan NaCl pada pengurangan kadar kalsium oksalat dalam talas singkawang. Yang kedua, apakah perendaman dalam larutan NaCl memberikan pengaruh pada kinetika pengeringan talas yang akan dijadikan tepung. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mengurangi kandungan kalsium oksalat pada talas singkawang agar tepung talas yang digunakan mempunyai kandungan oksalat yang rendah dan aman untuk dibuat pangan olahan. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti mengenai reduksi oksalat. Yang pertama, Siti Chotima dan Desi Trifajarni tahun 2013. Mereka telah melakukan pengurangan kalsium oksalat pada umbi talas sente yang dilakukan dengan perebusan dalam larutan NaCl dengan variasi suhu 80, 90, dan 100 derajat Celcius dan konsentrasi 0,2
3, 4, 5, dan 6%. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penurunan kandungan kalsium oksalat paling tinggi pada perebusan dengan larutan NaCl 6% pada suhu 80 derajat Celcius mampu menurunkan kandungan kalsium oksalat sebesar 60%. Yang kedua, dari Nyoman Sriwidari dan Agung Rasmito tahun 2018, di mana pengurangan kalsium oksalat pada umbi porang yang dilakukan dengan merebus umbi porang yang sudah dipotong-potong pada suhu 80 derajat Celcius selama 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit dalam larutan NaCl 0, 2, 4, 6, dan 8%. Hasil dari penelitian tersebut adalah persentase reduksi kalsium oksalat terbesar 90,9% diperoleh pada perebusan selama 25 menit dengan konsentrasi larutan NaCl 8%. Yang ketiga, Rifana Agustin, Teti Istiasi, dan Agustin Krisnawirdani tahun 2017. Mereka melakukan pengurangan kalsium oksalat pada umbi kimpul yang dilakukan dengan merendam umbi kimpul dalam asam asetat dengan konsentrasi 10, 15, dan 20%. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kadar total oksalat setelah perlakuan perendaman larutan asam asetat dapat menurunkan kadar total oksalat hingga 66%. Selanjutnya, pada kinetika pengeringan yang pertama, Rustam Santiko Nugroho dan Dr. Ing Suherman tahun 2012. Mereka telah melakukan pengeringan pada bunga rosella menggunakan pengering rak udara resirkulasi yang diatur dengan suhu operasi 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Pemodelan lapisan tipis yang digunakan adalah Newton, Page, dan Modified Page. Hasil dari penelitian tersebut yaitu model lapisan tipis yang mempunyai kecocokan tertinggi untuk dapat menunjukkan kinetika pengeringan rosella adalah model Newton. Yang kedua yaitu Sigit Uji Marzuki tahun 2020 telah melakukan pengeringan pada ubi jalar ungu dalam sistem vakum microwave yang dibuat khusus pada tingkat daya yang berbeda yaitu 450, 600, dan 850 watt. Pengeringan udara panas pada 70 derajat Celcius juga dilakukan untuk perbandingan. Pembuatan lapisan tipis yang digunakan adalah Newton, Page, Henderson and Pabis, Logarithmic, dan Pelek. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemodelan pengeringan lapisan tipis paling baik ditunjukkan oleh Page dan Logarithmic model. Hipotesis penelitian ini yang pertama, semakin tinggi konsentrasi dan temperatur perendaman larutan NaCl, maka pengurangan kalsium oksalat juga akan semakin besar. Yang kedua, perendaman dengan larutan NaCl tidak memberikan pengaruh pada kinetika pengeringan. Yang ketiga, pengeringan talas menggunakan hot air oven bisa dimodelkan menggunakan model pengeringan lapisan tipis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021 yang akan dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Pontianak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu drying oven, gelas beker, kertas saring, labu ukur, pipet volume, spektrofotometer UV vis, tabung reaksi, water bath, dan wet digester. Untuk bahannya yaitu mitala singkawang, aquades, asam klorida, asam sulfat, kalium permanganat, dan natrium klorida. Selanjutnya, preparasi sampel. Pertama, talas dikupas, dicuci, dan dipotong dengan diameter 2 cm dan tebal 0,5 cm. Selanjutnya, talas direndam dengan larutan NaCl pada konsentrasi larutan NaCl 0, 2, 4, dan 6% berat per volume selama 2 jam. Pada pengaruh suhu, talas direndam dalam larutan NaCl 6% selama 30 menit dengan variasi suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, pengukuran kadar kalsium oksalat. Sampel talas yang telah direndam dalam larutan NaCl dengan variasi konsentrasi diambil setiap interval 30 menit. Sedangkan pada variasi suhu, sampel diambil setiap interval 10 menit. Selanjutnya, talas dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian, setelah kering, talas ditumbuk hingga menjadi tepung untuk selanjutnya dianalisis. Sebanyak 0,5 gram tepung talas disebar dalam tabung destruksi dan ditambahkan 30 ml HCl 6 molar.
Selanjutnya, suspensi didestruksi pada 100 derajat Celcius selama 1 jam dan kemudian didinginkan. Sampel hasil destruksi dipindahkan dalam labu ukur 50 ml dan ditempatkan dengan aquades hingga garis tanda. Kemudian sampel disaring dengan kertas saring serta selanjutnya ditampung ke dalam botol. Larutan pada sampel yang telah disiapkan dipipet sebanyak 0,2 ml dan masukkan pada tabung reaksi. Selanjutnya, masing-masing tabung ditambahkan 0,6 ml aquades, 5 ml H2SO4 1 molar, dan 2 ml kalium permanganat 0,03 molar. Selanjutnya, larutan dikocok hingga homogen dan didiamkan di dalam ruangan gelap selama 10 menit. Setelah itu, sampel dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan absorban diukur pada panjang gelombang 528 nanometer. Pada prosedur pengeringan, sampel talas yang sudah direndam dengan larutan NaCl berdasarkan variasi suhu dan konsentrasi diambil untuk dikeringkan. Kemudian, sampel dimasukkan di dalam drying oven selama 6 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, setiap waktu tertentu diukur dan dicatat penurunan berat bahan tersebut hingga berat konstan. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.